Yeah, this is our material today, footnote and bibliography. So you need to know how to make footnote and bibliography. Jadi bagaimana bikin footnote atau catatan kaki istilahnya tuh ya, catatan kaki. Kemudian ini filenya udah ada seperti ini ya, udah ada di Sepada. Nanti Mister coba untuk mengarahkan how to make footnote and bibliography. Nah, sini ada petunjuknya. Width sama ya, pokoknya nggak ada perubahan. 4 top left 4 cm, bottom right 3 cm, atas kiri 4 cm, kanan bawah 3 cm. Pertama kalau gunakan footnote, halaman pertama footnote, space paragrafnya 2 ya. Kalau paragraf 2, cuma kalau quotation itu 1 ya, dimanapun juga kalau kita ngutip ya, kutipan langsung itu 1 spasi. Jadi ini kan kalau ini 2 paragraf, tapi kalau masuk ke quotation atau kutipan dibuat 1 spasi. Nah, kemudian di question, fontnya 12 sama semua ya, Times New Roman, spacing before and after dibuat 00, spacingnya dibuat 00. Nanti bisa tunjukkan ya untuk spacingnya. Untuk bibliografi yang ini ya, yang ini space-nya 1,5, cuma spacingnya before 6 ya, after 6. Artinya apa? Artinya di sini, ini jarak sini kan 1,5 nih. Cuma kalau ketika masuk ke yang kedua, itu ada space-nya. Untuk apa? Untuk membedakan supaya jarak yang satu rujukan dengan rujukan berikutnya itu space-nya berbeda. Nah, jadi nggak sama 1,5 semuanya. Dan kemudian jika satu sumber ini, satu referensi ya atau satu rujukan lebih dari 1 baris, maka baris kedua dan seterusnya itu di merge ya ke kanan dikit sekitar mungkin ya 5 ketukan lah, tapi nanti ada caranya tersendiri, tidak manual ya. Nah, jadi seperti ini, dan ini alphabetical secara alfabet. Jadi when we make the bibliography, it should be alphabetical ya, harus bersifat alfabet dari A dulu, B, C, kemudian sampai ke terakhir yang Z jika ada. Nah, oke, let's start ya to begins. Nah, kita ambil yang ini ya, misalnya ini contoh aja ya, contoh misalnya udah ngetik ya, ini masih default, artinya masih yang biasa-biasa saja, belum diubah. Kita mulai dari footnote misalnya ya. Nah, pertama page setup dulu, page setup di sini perhatikan ya. Oke, ini tetap masih nolkan dulu untuk footnote. Kita masuk ke page setup-nya, jangan lupa untuk ini 4 ya, 4, 3. Nah, ya. Papernya adalah ini masih letter ya, kita ubah menjadi A4, setelah itu baru oke. Nah, secara page setting ini udah sesuai. Nah, gunakan Times New Roman. Untuk memudahkan kita nggak usah blok satu per sini, cukup Ctrl A aja ya, Ctrl A itu akan keblok semuanya otomatis sampai habis. Nah, baru kita gunakan pertama fontnya 12 ya. Ini Times New Roman dulu, Times New Roman. Kalau nggak ada, udah kita ketik, ini ada ya, Times New Roman. Kemudian fontnya 12 ya. Nah, oke, ini udah. Kemudian kita bisa lihat di sini. Oke, ini 2 spasi, ini 1 spasi. Baik ya, kita coba masuk ke ini lagi. 2 spasi, ini 2 spasi. Kita ke sini ada ya. Nah, ini 2 spasi. Oke. Kemudian ini 1 spasi. Sementara ini kan menjorok ya, menjorok ke kanan 1 tab. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini, untuk mengubah agar bisa menjorok, boleh kita blok dulu 1 ini ya. Tapi pastikan ini 1 spasi ya, kita cek. Nah, ini 1 spasi, ini juga. Kemudian setelah kita blok, boleh kita klik tab ya. Ada tab sebelah kiri di keyboardnya, tab. Nah, ini sudah cukup ya, 1 spasi. Kemudian ini sini ada footnote. Ada footnote ya. Nah, ada footnote seperti ini. Namun
itu nanti ya, kita rapikan dulu yang 2 spasinya, footnote-nya bisa belakangan. Nah, untuk memudahkan kita bagi 2 halaman saja ya. 2 halaman biar gampang, nggak bolak-balik. Di 2 halaman. Nah, oke. Dijadikan 2 halaman. 2 halaman ya. Nah ya, enak deh untuk diperhatikan. Nah, kemudian ini juga 2 spasi ya, 2 spasi, sambil 2 spasi, 2, ini sudah 2, ini 1 spasi ya, sama seperti di sini nih. Nah, ini 1 spasi. Nah, sama kita klik 1 spasi, udah, dan ini menjorok ya, menjorok ke dan sesuatu terbagi sama, maka di sini setelah di blok langsung di tab lagi. Nah, udah sama kan? Nah, sama. Nah, kita fokus yang footnote dulu. Nah, setelah footnote kita buatkan footnote di sini ya. Nah, di sini seperti ini. Bagaimana caranya untuk footnote itu? Caranya begini. Nah, kita masuk ke lebarkan dulu. Nah, ya. Caranya begini. Di sini ada apa namanya references. Ada references. Kita bisa klik references ya. Kemudian setelah kita klik referensi ini ada insert footnote. Nah, rujukan insert footnote. Kalau udah ini baru kita klik. Kita ke sini dulu ya. Ini nanti yang akan Mr. Copy biar nggak ngetik nggak kelamaan ya. Sumber pertama di sini sesuai dengan yang ada di sini ya. Ya ada ya. Nah ini kan ini akan otomatis nanti ke sini. Kita nggak perlu ngetik 1 2 3 itu 1 2 3 itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, kita coba klik yang ini ya. Kita copy dulu ya. Nah, kita klik di sini. Ini ya, udah dari references terus insert footnote. Coba kita klik. Kita klik, otomatis akan ke bawah sendiri nih ya, otomatis ya. Jadi dengan sendirinya akan ke bawah sendiri. Nah, baru kita ketik rujukannya apa ya. Ini udah. Nah, kalau footnote itu biasanya otomatis fontnya adalah 9 ya, karena saya itu copy paste sehingga sesuai dengan apa yang kita copy. Tapi kalau otomatis ini kita ngetik udah otomatis fontnya 9 dan kita nggak perlu mengubah jadi 12. Ya footnote itu kan bukan 12 tapi 9 dan ini udah otomatis tidak perlu diubah ya untuk menjadi berapa. Nah, kemudian setelah itu udah ya. Kemudian kita buat footnote yang kedua ya, di mana di sini. Nah, yang kedua adalah di sini. Nah, di sini ini namanya kutipan langsung tapi yang satu menyatu dengan paragraf. Kenapa? Karena biasanya kutipan langsung itu kalau lebih dari 3 baris itu terpisah. Tapi kalau cuma 1 baris digabung dengan paragraf ya, tapi itu bukan kita yang bahas. Yang kita bahas adalah cara membuat footnote. Oke, kita yang kedua ya. Yang kedua ada di sini. Kita klik lagi yang di errors nih ya. Nah, sama ya. References, insert footnote, klik. Nah, otomatis kan kedua ini kan. Nah, ya. Nah, kedua ini bentar ya. Ini bentar, ini taruh di atas dulu ya, bentar ya. Ini 2 ya, kita fontnya 9. Nah itu udah ya. Nah ini udah otomatis angka 2 muncul sendiri. Kemudian kita ke apa namanya, ke footnote yang ketiga ini hapus juga ya, kegampangan. Nah, ke footnote yang ketiga. Footnote yang ketiga adalah ada di sini. Nah di halaman terakhir di baris terakhir, paragraf terakhir. Nah kita langsung sini posisinya. Jadi kursor posisinya sesuai dengan klik aja. Kita nggak perlu ngetik nomor 2 atau 3 sendiri seperti ini. Ini akan muncul dengan sendirinya otomatis. Kita klik ya. Kita klik references, references, come to insert footnote. Klik footnote lagi. Nah, otomatis 3 kan? Nah, 3 kita ketik ya, bla bla bla. Nah, ini baru kita buat font 9. Oke, ini rapikan ya. Nah, ada. Nah,
Ini udah jadi yang footnote ini ya, yang footnote udah jadi. Sekarang kita masuk ke bibliografi. Tapi sebelum bibliografi, sekali lagi ya, let me explain. Ini udah sesuai dengan paragrafnya 2 spasi, ya. Kemudian kita bisa cek di sini 00 ya, spacingnya 00. Kemudian ini juga 1 spasi ya. Kemudian ini footnote-nya udah. Kemudian ini juga 2 spasi. Ini footnote-nya udah sesuai dengan ada yang dicontoh soal. Ini 2 spasi. Now we come to second paragraph, second page ya. Nah ini sekarang bibliografi. Ini masih acak ya. Anggapnya ini harus ngetik ya, masih acak dan nggak alfabetikal. Ini F dulu, ini C ya. Bagaimana cara mengaturnya? Kita nggak perlu ketik secara manual ya. Caranya begini, kita perhatikan di sini. Nah, bibliografi di sini. Oke, kita bagi 2 ya. Bagi 2 biar apa namanya mudah untuk melihatnya. Nah, bibliografi seperti ini, nanti apakah sama seperti ini ya, persis ya. Oke, kita perhatikan untuk bibliografi ini kan space-nya 1,5, spacing-nya 6 after also 6 ya. Nah, oke, kita setting dulu, boleh kita blok dulu nih. Kita blok dulu semuanya. Spacing-nya ini kan masih 0, kita buat 6 ya, kita buat 6 juga. Ini udah 6 ya. Nah, ini udah spacing 6. Terus spasinya berapa? Spasinya 1,5 space. Kita klik 1,5. Ini udah. Nah, ini kan udah terbentuk ya. Terbentuk 1,5. Nah, sekarang ini udah diblok, tapi kan masih nggak berurutan secara alfabetikal. Caranya sederhana, kita blok dulu ya. Kalau enggak, kita buat ini dulu merging ya. Ini kan nih, kalau yang baris berikutnya kan menjorok ke kanan. Nah, sehingga ke rujukan berikutnya ini beda lagi, menjorok kanan yang baris yang berikutnya. Caranya begini, ini ada settingannya ya, kita fullkan aja. Di sini ada ya, kalau belum ada apa namanya baris ya, dibuat baris dulu, ruler namanya. Gimana cara membuatnya? Cara membuatnya di sini. Kita lepas aja dulu. View ya. View nih, ini ada nih. Ada ruler, ada grid line, ada navigation. Kita klik ruler aja. Jadi muncul ada gambar penggarisnya. Kalau kita lepas, nggak ada. Kita bingung, kok nggak ada barisnya? Bingung kan untuk mengaturnya kan? Nah, caranya kita tarik di sini, di view. Kalau yang misalnya di laptop kalian belum ada gambar rulernya, diklik view, kemudian klik yang ruler. Nah, kalau klik yang ini akan seperti ini kotak, ya. Ini bisa kalau untuk tujuan tertentu ya. Nah, kita nggak perlu pakai yang klik lainnya. Nah, kita cukup yang rulernya saja. Nah, view ruler. Nah, ini udah bentuk. Nah, sekarang ini udah terbentuk ya. Kita blok dulu ya, blok semuanya. Kemudian kita atur nih. Perhatikan di sini ada 2 ya, kanan atas bawah nih. Ini adalah batas waktu, batas baris ya. Nah, kita ambil yang gambar yang bawah ya. Kalau paling bawah itu geser semuanya tuh ya. Kalau paling bawah. Nah, kita ambil jangan yang paling bawah, yang gambar panah tapi yang bawah nih. Nah, kita klik, kita geser. Nah kan, nah cukup di ini aja lah, cukup 1 ya. Cukup 1. Otomatis ini semua akan bergeser kanan semua, jadi nggak satu persatu. Nah, setelah itu ini sudah, baru kita susun secara alfabetikal. Ada di mana? Kita perhatikan ya, di sini ada di home dulu ya, ada AZ nih. Nah, kita klik ini tujuannya untuk mengurutkan yang kita blok ya, agar tersusun secara alfabetikal. Kita klik. Nah, ini pilih kita yang ascending, artinya dari kecil ke atas ya, A ke Z gitu. Coba kita klik ya, tapi ini teks ya. Nah, ini teks AC. Kenapa? Karena kalau kita klik ada teks, ada number, ada date, tergantung kita memilih yang mana. Karena ini teks, maka kita klik teks. Nah, kalau kita nanti ada numbernya, ini angka-angka data ya, ada 8, 10, 12, atau 15, atau 100, supaya tersusun 1 sampai 100, kita gunakan number. Karena ini teks, maka kita gunakan teks. Nah, udah semuanya. Ini udah oke, no header row ya.
Oke, jangan pilih yang ini. Kalau kita klik yang ini yang pertama tuh nggak berubah, nggak ikut bergeser. Nah, jadi kita klik yang no header row. Semuanya akan bergeser mengikuti ketentuan A sampai Z. Oke, kalau gitu kita klik OK. Apakah berubah? Nah, udah berubah otomatis. Ya. A, B, C, C, D, F, G, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya artinya sudah selesai. Apakah sama dengan yang ini? Ya, tentunya sama ya. Sama ya. Ini A, B, C semuanya, dan nah itu secara sederhana dalam membuat bibliografi, dan saya kira nggak begitu rumit dan nggak begitu sulit ya. Demikian the way how to make footnote and bibliography.